Dalam cahaya pagi yang lembut, sinar matahari menembus langsir putih yang bergoyang perlahan di ruang tamu kecil itu. Bau roti bakar dan kopi panas memenuhi udara, berpadu dengan irama halus dari radio yang memainkan lagu-lagu lama. Lagu yang suatu ketika pernah menjadi latar perjalanan cinta mereka. Di sudut sofa, Atiq Azman duduk bersebelahan istrinya. Tangan kirinya perlahan menyentuh perut yang kian membulat, seolah sedang berbicara dengan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Matanya lembut, ada rasa syukur yang menenangkan di balik tatapan itu, seperti seseorang yang akhirnya menemui makna baru, selepas semua gegap gempita dunia hiburan yang pernah mengelilinginya. Rumah itu kecil, namun setiap dindingnya menyimpan cerita. Di situ tergantung potret lama, saat Atiq masih muda, berdiri di belakang pentas, dengan peluh di wajah dan sorot mata yang berapi-api. Kini, sorot itu berubah, lebih dalam, lebih damai. Tiada lagi lampu sorot, tiada lagi tepukan gemuruh penonton, hanya dentingan sudu di cawan dan suara lembut istrinya yang membaca doa perlahan. Tak lama lagi, katanya sambil tersenyum, kita akan jadi 3. Atiq tertawa kecil, menunduk, mencium jemarinya. Di wajahnya tersirat campuran antara gembira dan cemas, seperti seorang anak kecil yang menunggu kejutan tetapi tidak tahu apa yang akan tiba. Hidupnya pernah berlari cepat, terlalu cepat, dari satu proyek ke satu pentas, dari satu anugerah ke satu gelaran. Kini, semuanya seakan berhenti pada detik ini, di dalam ruang yang sederhana, bersama perempuan yang dulu hanya dikenali di balik panggilan telepon dan pesanan singkat semasa penggambaran. Siapa sangka, dari layar kaca mereka akhirnya melangkah ke pelamin, dan kini menanti kehadiran satu nyawa baru yang akan memanggil mereka ayah dan ibu. How huch juoch gap? Katanya dalam hati, dengan nada hampir berbisik, seolah takut mengganggu ketenangan pagi itu. Setiap kali merasakan gerakan kecil dari dalam perut istrinya, dadanya bergetar dengan emosi yang sukar dijelaskan. Antara takjub dan takut, antara syukur dan tanggung jawab. Dia teringat pesan ibunya dulu. Menjadi bapa bukan sekadar memberi nama, tapi menjadi pelindung di setiap hela nafas anakmu. Kata-kata itu kini bergema dalam benaknya, menjadikan setiap pagi seperti doa baru yang ditulis oleh kehidupan sendiri. Di dapur, aroma susu suam mengisi ruang. Aroma yang mengingatkannya pada masa kecil, pada rumah kayu di kampung, pada tangan ayahnya yang kasar tapi penuh kasih. Kini dia berada di posisi yang sama, menyiapkan dirinya untuk menjadi tempat berlindung bagi seseorang yang belum pernah melihat dunia. Setiap kali istrinya berbicara tentang nama yang akan diberikan, matanya bersinar. Nama yang mungkin akan membawa warisan kasih. Nama yang kelak akan dipanggil di halaman sekolah. Atau mungkin di pentas yang sama tempat ayahnya pernah berdiri. Ada detik hening di mana Atiq hanya menatap perut itu, mendengar detak halus yang bukan berasal dari dirinya. Waktu terasa berhenti, dan segala yang pernah ia kejar kini terasa kecil dibandingkan keajaiban yang sedang tumbuh di hadapannya. Di luar, burung-burung berkicau, sinar matahari jatuh di lantai kayu, menciptakan bayang-bayang hangat di sekeliling mereka. Dunia tampak tenang, seolah seluruh semesta sedang berdoa agar segalanya berjalan indah. Atiq Azman mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. Ada rasa syukur yang tidak diucapkan, hanya dirasakan melalui cara dia menggenggam tangan istrinya lebih erat. Setiap jari, setiap napas, setiap detik terasa penting. Hidup bukan lagi tentang siapa yang bersorak di luar sana, tapi tentang suara kecil yang kelak akan memanggilnya. Tentang mata mungil yang akan memandangnya untuk pertama kali. Dan di tengah pagi yang sederhana itu, tanpa gemerlap lampu, tanpa kamera, tanpa sorakan, hanya ada cinta yang diam-diam tumbuh seperti cahaya matahari yang menembus dedaunan. Mungkin
Disinilah kebahagiaan sejati bermula. Di ruang kecil, dengan doa yang berbisik, dan dengan hati yang menunggu sesuatu yang belum terlihat, tetapi sudah sangat dicintai. Tiada penutup yang pasti, hanya udara pagi yang terus berhembus lembut, membawa harapan kecil bahwa sebentar lagi dunia mereka akan berubah selamanya. Dalam cahaya pagi yang lembut, sinar matahari menembus langsir putih yang bergoyang perlahan di ruang tamu kecil itu. Bau roti bakar dan kopi panas memenuhi udara, berpadu dengan irama halus dari radio yang memainkan lagu-lagu lama. Lagu yang suatu ketika pernah menjadi latar perjalanan cinta mereka. Di sudut sofa, Atik Azman duduk bersebelahan istrinya, tangan kirinya perlahan menyentuh perut yang kian membulat, seolah sedang berbicara dengan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Matanya lembut, ada rasa syukur yang menenangkan di balik tatapan itu, seperti seseorang yang akhirnya menemui makna baru selepas semua gegap gempita dunia hiburan yang pernah mengelilinginya. Rumah itu kecil, namun setiap dindingnya menyimpan cerita. Di situ tergantung potret lama saat Atik masih muda, berdiri di belakang pentas, dengan peluh di wajah dan sorot mata yang berapi-api. Kini, sorot itu berubah, lebih dalam, lebih damai. Tiada lagi lampu sorot, tiada lagi tepukan gemuruh penonton, hanya dentingan sudu di cawan dan suara lembut istrinya yang membaca doa perlahan. Tak lama lagi, katanya sambil tersenyum, kita akan jadi 3. Atik tertawa kecil, menunduk, mencium jemarinya. Di wajahnya tersirat campuran antara gembira dan cemas. Seperti seorang anak kecil yang menunggu kejutan tetapi tidak tahu apa yang akan tiba. Hidupnya pernah berlari cepat, terlalu cepat. Dari satu proyek ke satu pentas, dari satu anugerah ke satu gelaran. Kini, semuanya seakan berhenti pada detik ini di dalam ruang yang sederhana, bersama perempuan yang dulu hanya dikenali di balik panggilan telepon dan pesanan singkat semasa penggambaran. Siapa sangka, dari layar kaca mereka akhirnya melangkah ke pelamin, dan kini menanti kehadiran satu nyawa baru yang akan memanggil mereka ayah dan ibu. How Huch George Gap, katanya dalam hati, dengan nada hampir berbisik, seolah takut mengganggu ketenangan pagi itu. Setiap kali merasakan gerakan kecil dari dalam perut istrinya, dadanya bergetar dengan emosi yang sukar dijelaskan, antara takjub dan takut, antara syukur dan tanggung jawab. Dia teringat pesan ibunya dulu, menjadi bapa bukan sekadar memberi nama, tapi menjadi pelindung di setiap hela nafas anakmu. Kata-kata itu kini bergema dalam benaknya, menjadikan setiap pagi seperti doa baru yang ditulis oleh kehidupan sendiri. Di dapur, aroma susu suam mengisi ruang. Aroma yang mengingatkannya pada masa kecil, pada rumah kayu di kampung, pada tangan ayahnya yang kasar, tapi penuh kasih. Kini dia berada di posisi yang sama, menyiapkan dirinya untuk menjadi tempat berlindung bagi seseorang yang belum pernah melihat dunia. Setiap kali istrinya berbicara tentang nama yang akan diberikan, matanya bersinar. Nama yang mungkin akan membawa warisan kasih. Nama yang kelak akan dipanggil di halaman sekolah, atau mungkin di pentas yang sama tempat ayahnya pernah berdiri. Ada detik hening di mana Atik hanya menatap perut itu, mendengar detak halus yang bukan berasal dari dirinya. Waktu terasa berhenti, dan segala yang pernah ia kejar kini terasa kecil dibandingkan keajaiban yang sedang tumbuh di hadapannya. Di luar, burung-burung berkicau, sinar matahari jatuh di lantai kayu, menciptakan bayang-bayang hangat di sekeliling mereka. Dunia tampak tenang, seolah seluruh semesta sedang berdoa agar segalanya berjalan indah. Atik Azman mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. Ada rasa syukur yang tidak diucapkan, hanya dirasakan melalui cara dia menggenggam tangan istrinya lebih erat. Setiap jari, setiap napas,
Setiap detik terasa penting. Hidup bukan lagi tentang siapa yang bersorak di luar sana, tapi tentang suara kecil yang kelak akan memanggilnya, tentang mata mungil yang akan memandangnya untuk pertama kali. Dan di tengah pagi yang sederhana itu, tanpa gemerlap lampu, tanpa kamera, tanpa sorakan, hanya ada cinta yang diam-diam tumbuh seperti cahaya matahari yang menembus dedaunan. Mungkin disinilah kebahagiaan sejati bermula. Di ruang kecil, dengan doa yang berbisik, dan dengan hati yang menunggu sesuatu yang belum terlihat, tetapi sudah sangat dicintai. Tiada penutup yang pasti, hanya udara pagi yang terus berhembus lembut, membawa harapan kecil bahwa sebentar lagi dunia mereka akan berubah selamanya. Berita tentang Atiq Azman bakal menimang cahaya mata pertama tersebar pantas, seolah seluruh negara turut menanti bersama mereka. Media sosial dipenuhi ucapan tahniah, doa, dan gambar lama yang dikongsi semula oleh para peminat yang setia mengikuti perjalanan karirnya sejak awal. Dulu kami melihat dia berlari di pentas, kini kami melihatnya bersedia menjadi seorang ayah, tulis seorang pengikut di ruangan komen. Setiap portal hiburan berlumba-lumba melaporkan perkembangan terbaru, setiap gambar yang dimuat naik di laman rasmi mereka menjadi tajuk utama esok paginya. Namun di tengah riuh itu ada beban yang tidak kelihatan. Atiq dan istrinya mula belajar berjalan perlahan di bawah cahaya yang terlalu terang. Setiap langkah mereka diperhatikan, setiap senyum dianalisis, seolah kebahagiaan mereka adalah tontonan umum. Ada malam di mana mereka memutuskan untuk menutup telepon, mematikan notifikasi, dan hanya duduk berdua di ruang tamu. Kita tidak perlu menjelaskan apa-apa, katanya lembut, sambil menggenggam tangan istrinya. Kebahagiaan ini, biarlah kita yang rasa. Media sering menafsirkan kesunyian mereka sebagai tanda menjauh, padahal itu hanyalah cara untuk menjaga sesuatu yang rapuh dan suci. Atiq tidak lagi muncul di banyak rancangan temu bual, tidak lagi memuat naik setiap detik kehidupan di laman sosial. Bagi dunia luar, ia mungkin kelihatan seperti keheningan, tetapi di dalam rumah kecil itu, setiap saat justru penuh dengan kehidupan. Tawa kecil istrinya, suara musik lembut di dapur, bau bedak bayi yang sudah disiapkan lebih awal, semua itu adalah kebahagiaan yang tidak memerlukan kamera untuk disahkan. Sesekali, juru gambar masih coba menangkap momen mereka di luar, di pasar, di kafe, di hospital. Namun yang terpancar dalam setiap gambar bukanlah kepenatan atau tekanan, melainkan kedamaian yang sukar dijelaskan. Atiq tersenyum, sederhana tetapi tulus, seperti seseorang yang telah menemui keseimbangan antara dunia, gemerlap, dan kehidupan nyata. Dia tidak lagi perlu mengejar sorotan, karena kini cahaya yang paling indah datang dari dalam rumahnya sendiri, dari senyum perempuan yang dicintainya, dan dari degupan halus yang mereka dengar setiap malam di dada masa depan. Dan di balik segala perhatian yang melimpah, di antara tajuk berita dan ribuan doa, ada satu kenyataan yang tidak berubah, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu memerlukan saksi. Ia hidup di antara tawa pelan, sentuhan kecil, dan bisikan doa yang tidak pernah didengar oleh dunia luar. Dalam diam, Atiq Azman dan istrinya terus menulis kisah mereka sendiri. Kisah yang tidak untuk dilihat, hanya untuk dirasakan. Di sudut rumah kecil mereka, terdapat sebuah bilik yang perlahan-lahan berubah menjadi simbol cinta yang paling indah. Bilik bayi yang mereka hias dengan tangan sendiri. Tiada pereka dalaman profesional, tiada konsep moden yang rumit. Hanya dua hati yang bekerja bersama, mencari warna lembut yang menenangkan mata. Dindingnya dicat biru muda, dengan awan-awan kecil dilukis menggunakan berus cat yang mereka beli di kedai berhampiran. Di atas rak kayu, boneka kecil, dan buku cerita tersusun rapi. Setiap satunya dipilih dengan kasih, seolah sedang menyiapkan dunia kecil untuk jiwa yang belum lahir.
Di sebelah buayan terletak sebuah kotak kayu kecil. Benda yang mungkin tidak bermakna bagi orang lain, tapi bagi mereka, ia adalah harta paling berharga. Di dalamnya tersimpan surat cinta pertama yang Atik tulis bertahun lalu ketika masih bergelar pelakon baru, bersama gelang tangan kecil yang diberikan istrinya semasa ulang tahun pertama mereka sebagai pasangan. Sekarang, gelang itu diletakkan di tepi bantal bayi. Bukan sekadar kenangan, tetapi janji sunyi bahawa cinta mereka akan sentiasa ada. Bahkan ketika anak mereka nanti belajar menyebut ayah dan ibu untuk kali pertama. Di penjuru bilik berdiri sebuah gitar tua, gitar yang pernah mengiringi perjalanan seni Atik di pentas, kini menjadi sebahagian daripada kisah keluarga. Kadang, pada malam yang sunyi, dia memetik senarnya perlahan, memainkan lagu yang dulu dinyanyikan untuk istrinya ketika mereka baru jatuh cinta. Kini lagu itu berubah makna, bukan lagi tentang dua insan, tapi tentang tiga jiwa yang disatukan oleh takdir. Setiap not yang bergema seolah menjadi doa, melayang lembut di udara, menenangkan bayi yang belum lahir, seakan tahu bahwa suara itu milik seseorang yang akan melindunginya seumur hidup. Di meja kecil berhampiran tingkap, terdapat sepasang kasut bayi yang belum pernah dipakai, hadiah daripada seorang sahabat lama. Setiap kali mata mereka jatuh pada benda kecil itu, hati mereka bergetar dengan perasaan sukar dijelaskan. Harapan, ketakutan, cinta, semuanya bercampur menjadi satu. Kadang, istrinya memegang kasut itu sambil tersenyum, membayangkan kaki kecil yang akan memakainya nanti, sementara Atik berdiri di belakang, memeluknya perlahan, menghirup wangi rambutnya dalam keheningan malam. Dan di antara semua benda yang memenuhi bilik itu, dari bantal kecil hingga gambar keluarga yang tergantung di dinding, ada satu hal yang paling jelas, bahwa cinta bukan sekadar kata, bukan juga janji. Ia hidup dalam setiap sentuhan, setiap persiapan, setiap benda kecil yang mereka simpan, dan setiap lagu yang mereka nyanyikan. Di bilik kecil itu, cinta mereka menemukan bentuk baru, bukan dalam kilauan dunia, tetapi dalam warna lembut cahaya malam, di mana dua hati menunggu dengan sabar keajaiban kecil yang akan melengkapi hidup mereka. Mungkin nanti, ketika anak itu besar, dia tidak akan mengingat bagaimana biliknya dihias, atau dari mana datangnya setiap barang di dalamnya. Tetapi, cinta yang tertinggal di sana, di setiap dinding, di setiap lagu, di setiap hela nafas yang mengiringinya tidur, akan tetap hidup, tak terlihat tapi terasa, seperti melodi lembut yang terus bergema di sepanjang waktu. Malam itu turun perlahan, membawa bersama angin lembut dan bau hujan yang baru singgah di halaman. Di dalam rumah kecil itu, lampu hanya dinyalakan separuh. Cahaya kekuningan yang temaram memantul di dinding, menenangkan tapi juga menegangkan. Di atas katil, istrinya berbaring dengan tangan menekan perut yang mula berdenyut lebih kerap, napasnya pendek-pendek, tapi di bibirnya masih ada senyum. Senyum yang menenangkan hati Atik Azman, walau di dalam dirinya, ribuan gelombang sedang berperang. Dia duduk di sisi katil, menggenggam tangan istrinya erat, seolah takut dunia akan merenggutnya jika dia melepaskan. Di luar, hujan mula menebal, mengetuk jendela dengan irama yang tidak beraturan, seperti jantungnya sendiri yang berdegup cepat. Setiap kali kilat berkilau jauh di langit, bilik itu diselimuti cahaya putih sekejap, memperlihatkan wajah istrinya yang pucat tapi tabah. "Tak apa," katanya perlahan, dengan suara hampir serak. "Kita dah dekat." Di atas meja kecil, sebotol minyak pati oren terbuka. Wanginya mengalir halus di udara, membawa rasa damai yang aneh. Ia mengingatkan Atik pada hari pertama mereka berpindah ke rumah ini. Istrinya menyalakan lilin wangi yang sama sambil berkata, "Biar rumah ini selalu berbau tenang." Kini, aroma itu kembali memenuhi ruang, menjadi saksi kepada detik paling genting dalam hidup mereka berdua.
Jam berdetik tanpa belas. Di seberang bilik, beg kecil berisi pakaian bayi sudah siap disusun. Setiap benda kecil di dalamnya, baju kapas lembut, topi kecil, sarung tangan putih, kini terasa seperti doa yang telah mereka jahit bersama selama 9 bulan menunggu. Suara halus dari radio di penjuru meja memainkan lagu Nina Bobo, melodi perlahan yang seakan tahu waktunya hampir tiba. Atik berdiri, melangkah ke jendela, menatap langit gelap yang diguyur hujan. Dia teringat semua yang telah mereka lalui, dari hari pertama tahu tentang kehamilan, hingga detik ini di mana segala ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. Tangan kirinya gemetar ketika dia kembali ke sisi istrinya, mengusap dahinya yang basah oleh peluh. "Saya di sini," bisiknya. "Saya tak akan kemana-mana." Istrinya menatapnya dengan mata yang separuh terpejam, tapi penuh cahaya. Dalam keletihan itu, ada kekuatan yang sukar dijelaskan. Kekuatan seorang perempuan yang siap memberi kehidupan. Hujan di luar terus jatuh, menimpa atap seperti irama suci. Dalam bunyi itu, seolah langit sedang berdoa, menandakan sesuatu yang baru sedang bersiap untuk lahir. Dan di antara semua itu, cahaya lembut, bau oren, bunyi hujan, napas yang terputus-putus, waktu seakan melambat. Dunia di luar lenyap. Hanya ada 2 jiwa yang sedang menantikan keajaiban. Atik mencium tangan istrinya. Air mata jatuh tanpa disedari. Bukan air mata takut, tapi air mata takjub. Segala yang pernah dia kejar, segala kemegahan yang pernah dia impikan, kini pudar di hadapan satu kenyataan indah. Sebentar lagi, dia akan menjadi ayah. Di luar, hujan tiba-tiba reda. Udara menjadi jernih, dan dari radio, lagu lullaby itu berakhir dengan satu nada panjang yang bergetar, seperti tanda, seperti bisikan semesta yang berkata, "Inilah permulaan." Subuh datang perlahan, menyingkap tirai malam dengan cahaya lembut yang merayap masuk melalui celah langsir. Bau hujan semalam masih tertinggal di udara, segar dan suci, seperti dunia baru yang baru sahaja dilahirkan. Di bilik kecil itu, semuanya diam. Hanya ada bunyi halus napas yang baru belajar mengenal kehidupan. Atik berdiri di sisi katil, wajahnya masih basah oleh sisa air mata, dan senyum yang sukar digambarkan. Cahaya pagi jatuh di pipinya, memantulkan kilau keemasan yang hangat. Di dalam dekapannya, sepasang tangan kecil bergerak perlahan, jari mungil yang seolah mencari sesuatu, lalu akhirnya menggenggam ujung jarinya dengan erat. Genggaman yang ringan, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia terasa berhenti berputar. Di sudut bilik, buayan kecil menunggu, selimut biru muda sudah dibentang, dan di atas meja, sebotol minyak pati oren masih terbuka, mengisi ruang dengan bau manis yang menenangkan. Matahari pagi terus memanjat tinggi, sinarnya menembus jendela, membingkai wajah mereka bertiga dalam cahaya yang lembut, seperti lukisan yang tidak memerlukan warna lain selain cinta. Atik menunduk, mengusap dahi istrinya yang tertidur letih. Tiada kata, tiada suara, hanya udara yang bergetar dengan rasa syukur yang dalam. Dengan kesadaran bahwa di tengah semua keajaiban dunia, inilah yang paling nyata. Matahari naik sedikit lagi, memantul di buayan, mencipta bayang-bayang lembut di dinding. Di luar, burung mulai bernyanyi, seolah menyambut kehidupan baru yang telah hadir di dunia ini. Dan di antara semua itu, cahaya, napas, genggaman, aroma pagi. Ada satu detik yang seakan tak berakhir. Tangan kecil itu yang masih menggenggam jari ayahnya, kuat dan hangat, seolah-olah berkata tanpa suara bahwa semuanya kini telah berubah, meskipun dunia di luar tetap sama. Mungkin dalam dunia yang penuh dengan bunyi dan terburu-buru ini, yang paling sunyi dan paling indah adalah bunyi napas pertama dari makhluk kecil yang baru mengenal arti hidup.